Ini adalah detik-detik penangkapan selebgram ajudan pribadi di Makassar. Saat itu polisi menangkap selebgram ajudan pribadi saat sedang naik mobil bersama temannya di Makassar. Sebelum ditangkap di jalan raya, polisi sempat mendatangi rumah ajudan pribadi, namun ia tidak berada di sana. Polisi akhirnya membawa ajudan pribadi ke Jakarta, dan memeriksanya untuk kasus laporan penipuan jual beli kendaraan mewah nilai 1,3 miliar. Saat diperiksa, selebgram ajudan pribadi mengakui perbuatannya. Ia meminta maaf untuk aksi penipuan yang dilakukan. Kekuatan untuk kami dan insya Allah selesai secepatnya, itu duitnya untuk kebutuhan. Ini ya motifnya, apa tipu-tipu atau apa ya, saya mau maaf dan salah saya secara cepat. Muhammad Akbar, atau ajudan pribadi, dikenal sebagai selebgram yang juga kerap mengunggah konten video bersama sejumlah pejabat polis. I menduga motif ajudan pribadi nekat menipu pengusaha hingga 1,3 miliar demi gaya hidup. Tim Liputan iNews Tik-Tik terkait kasus penipuan selebgram ajudan pribadi ini, kita telah terhubung dengan Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews TikTok. Dalam penelusuran sejauh ini Pak, apa sebetulnya motif dari tersangka melakukan tindak penipuan kepada korbannya terkait dengan kendaraan mewah ini? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, kalau untuk motifnya motif ekonomi, di mana untuk kebutuhan pribadi yang bersangkutan, modusnya ini sebetulnya bagaimana Pak sampai bisa percaya korban ini kepada ajudan pribadi menawarkan mobil mewah dengan harga lebih murah dibandingkan di luar? Mungkin ini yang menggerakkan para korban sehingga berminat, mungkin juga yang bersangkutan dengan para pendiri. Mungkin dalam penelusuran sejauh ini, ada potensi tidak tersangka mencatut nama orang lain untuk meyakinkan korbannya bisa membeli kendaraan mewah dari dia, memang langsung menggunakan nama yang bersangkutan. Oke, dan dari mana kemudian informasi terkait dengan jual beli tersangka ini didapatkan? Apakah memang dari mulut ke mulut, lewat media sosial atau lewat perantara lain? Begitu dari korban yang Anda ketahui sejauh ini, langsung dari mereka. Dari korban pun tidak pernah melihat istri mobil yang ditawarkan, yang mungkin karena kedekatan mereka yang bersangkutan serta hanya mengirimkan berupa foto mobil mewah. Oke, bisa diceritakan juga Pak, sebetulnya sudah berapa lama tersangka ini melakukan tindak penipuan semacam ini? Sudah terencana sejak lamakah atau atas alasan tertentu baru dilakukan beberapa waktu terakhir ini? Atau bagaimana sebetulnya? Kami dapat dari tersangka sendiri sudah menawarkan itu kan sejak bulan November tahun 2021, namun sesuai dengan yang dijanjikan tersangka tidak bisa menghadirkan mobil yang dimaksud. Dari korban pun sudah melakukan upaya komunikasi namun tidak ada respon dari tersangka. Kemudian melalui kuasa hukumnya melayangkan informasi namun juga responnya tidak ada, sehingga korban membuat dan juga dengan pendekatannya adalah menggunakan popularitas yang dia miliki sebagai selebgram gitu. Oke, untuk total kerugiannya ini kan tercatat terakhir 1,3 miliar, ini hanya satu kendaraan atau bisa lebih dari itu. Untuk sementara kita dapatkan total kerugian 1,1 miliar 350 juta untuk mobil. Oke, yang pertama mobil Land Cruiser dan mobil Mercedes-Benz. Oke, Land Cruiser dan Mercedes, dan ini baru satu kali temuan atau dalam kesempatan berbeda Pak. Oke, dan uang penipuannya itu, saya tegaskan lagi bahwa uang penipuannya dipakai oleh tersangka ini untuk apa Pak? Betulkah untuk gaya hidup atau ada untuk keperluan? Kalau yang bersangkutan menjelaskan bahwa oke, ini upaya yang dilakukan atau tindak penipuan yang dilakukan tersangka ini sudah lamakah atau sebelumnya pernah berbisnis dalam konsep yang sama, jual beli kendaraan juga, tapi terrealisasi atau gimana Pak? Sebetulnya konsepnya ini menawarkan mobil tersebut pada akhir 2021. Oke, dan korban saling kenal dengan tersangka ini menawarkannya itu hanya kepada satu korban atau ada sempat tersebar juga ke korban-korban yang lain, mungkin lintas daerah juga Pak? Untuk sementara mah karena kami fokus kepada laporan ini, jadi kita baru menerima informasi dan dari tersangka sendiri mengakui baru ditawarkan kepada korban baru pertama kali. Oke, sempat dua kali mangkir Pak sebelum akhirnya ditangkap oleh tim dari Polres Metro Jakarta Barat. Bahkan terakhir sempat kabur ke Makassar. Memang kabur menghindari proses hukum atau gimana? Apa pengakuan dari tersangka soal ini yang bersangkutan dari proses penyelidikan? Pada saat kita melakukan undangan juga yang bersangkutan mampir, padahal kita sudah mencoba melakukan komunikasi bahwa pertama direspon, namun setelah kita laporan tidak direspon. Dengan berdasarkan bukti yang Anda ketahui tidak ada respon lagi, baru kami melakukan upaya jemput paksa. Ya,
Memang diakuin bahwasanya alasannya yang menghindari juga menghindar dari laporan ini. Baik-baik Wakil Kasat Metro Jakarta Barat Komplit, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami.